Anda kita semua dalam ibadah online kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami percaya itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Minggu demi minggu kami lewati, walaupun kami tidak bisa bersama-sama bersekutu dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu tidak akan pernah lepas dari hidup kami. Kami akan mulai ibadah online pada hari ini, pada pagi ini, dengan sukacita kami sambut berkat kasih karunia-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Darahnya memulihkan setiap lidah.
berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus, syukur Tuhan. Yesus, kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Yesus, haleluya. Rasakan kebaikannya, rasakan kasihnya, rasakan sungguh kebaikannya dalam hidupmu. Karena besar kasih Bapa dalam kami. Pertolongan sempurna. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita berdoa, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau telah berkemurahan kepada kami, menyertai sepanjang perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menopang kehidupan kami, bahkan melindungi kami dari segala bahaya. Tuhan, pagi hari ini kami berterima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengalami keubahan melalui pemberitaan firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa roh jahat Engkau jauhkan dari kami yang berhimpun, yang tinggal di tempat kami masing-masing untuk menikmati ibadah. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan mendapatkan tempat berkuasa di dalam hati kami. Terpujilah Engkau, Allah kami, Juru Selamat penebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita dapat kembali bertatap muka sekalipun kita tidak berkumpul di dalam satu ruangan tetapi berada di tempat yang berbeda-beda. Ya, puji Tuhan, karena kita dalam keadaan sehat, kita dapat menggunakan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk tetap kita bersama-sama bersekutu menikmati pemberitaan firman Tuhan. Setelah kita memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kita memeriksa dan mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita saat ini yang berada di rumah masing-masing, kita tetap berusaha bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah kita. Yang bekerja tetap berusaha untuk melakukan satu pekerjaan secara daring, di tempat tinggal masing-masing. Ya, ini satu pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita menggunakan kesempatan yang baik ini untuk memeriksa firman Tuhan. Di dalam satu pekerjaan atau usaha manusia di muka bumi ini, berbagai macam dilakukan, ada yang bersifat pekerjaan yang dikatakan baik atau halal, ada pekerjaan yang bersifat kadang-kadang tidak benar, karena memang di dunia ini ada kejahatan, ada perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Sekalipun di satu pihak beruntung, tapi satu pihak dirugikan. Nah, ini satu kejadian atau satu kebiasaan yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana kehidupan kita kalau kita ini hidup dalam firman Tuhan, yang mengerti arti dari kebenaran? Apakah kita begitu saja melakukan satu kegiatan, tidak perlu memikirkan baik buruknya? Tentu tidak.
Mari kita belajar dari firman Tuhan Matius pasal 15. Kita membaca ayat 21 sampai 28. Kita melihat, ini saya beri judul dalam pemberitaan ini, Yesus Juru Selamat Dunia. Ya, tampaknya ini sudah sering kita dengar bahwa Yesus Juru Selamat Dunia. Tapi seringkali kata Yesus Juru Selamat Dunia ini menjadi satu perkataan yang biasa. Bahkan seringkali tidak menjadi perhatian. Ada yang percaya, ada yang menolak. Itu wajar karena memang keadaan dunia yang dilatar belakangi berbagai macam sifat, berbagai macam perbuatan. Ya, kita baca. Matius pasal 15 ayat 21 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita sudah membaca firman Tuhan tentang perempuan Kanaan yang percaya Yesus, anak Daud, itu memiliki kuasa menolong dari kuasa cengkram kegelapan setan. Seorang Kanani, seorang Kanaan, ya, di daerah Tirus Sidon, seorang perempuan ini memohon pada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan anaknya dari gangguan kuasa setan, kuasa kegelapan. Kita tahu bahwa seorang yang percaya kepada Yesus, berharap kepada Yesus, itu mesti harus mengambil satu tindakan untuk bagaimana dia berkenan memperoleh pertolongan Yesus. Ini satu hal yang wajar dan harus menjadi suatu tindakan. Kalau kita percaya untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengusahakan bagaimana kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini satu yang harus dilakukan. Ketika perempuan ini melihat Yesus, dia berseru, "Kasihanilah ya Tuhan, anak Daud." Rupanya perempuan ini percaya bahwa Yesus anak Daud ini berkuasa atas roh iblis, roh setan, berkuasa karena dia ingin mendapatkan
kesembuhan anaknya. Anaknya yang dirasuk setan ingin mendapatkan kesembuhan. Tetapi apa yang didapatkan? Jawab Yesus ya, yang didapatkan. Demikian kata Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini kita tidak boleh salah paham mendengar kata-kata apa yang diucapkan Yesus ini. Yesus mengatakan tidak patut roti yang harusnya diberikan kepada anak-anak ini diberikan kepada anjing. Ini perkataan yang kalau tidak bisa memahami apa maksud perkataan ini, maka perempuan ini akan tersinggung. Akan merasa terhina, akan merasa dilecehkan. Tetapi memang ini harus diterima sebagai ucapan yang memiliki makna sangat berarti, yang mampu mendatangkan pertolongan dari Yesus. Sekalipun dikatakan sedemikian, bahkan dikatakan bahwa aku datang hanya menyelamatkan kepada domba-domba Israel. Domba-domba hilang dari Israel. Bukan untuk yang lain. Seolah-olah tertutup, tidak ada kesempatan untuk memperoleh pertolongan. Tetapi tampaknya perempuan ini mempunyai satu pengertian yang luar biasa terhadap perkataan Yesus. Sangat-sangat mengerti. Dikatakan jawab perempuan, dikatakan benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu sekalian, seorang perempuan yang asing, ini karena perempuan ini dari Kanaan, ini asing. Perempuan lain. Ya, kalau dilihat dari mata orang-orang Israel, ini perempuan yang tidak baik. Perempuan yang asing. Perempuan yang kafir. Tapi perkataannya ini sangat-sangat berarti untuk mendapatkan pertolongannya. Yang dikatakan benar bahwa anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun dikatakan anjing, tetapi perempuan ini menanggapi baik. Apa artinya? Ini kalau kita berbicara anjing, anjing itu binatang liar, binatang yang buas, karena anjing ini pemakan daging, seharusnya liar, seharusnya tidak berada di dalam rumah yang ada tuan di situ, seharusnya tidak di situ. Apalagi dikatakan tidak pantas roti yang untuk anak-anak dimakan itu diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini menjawab, benar. Tapi anjing itu rindu untuk mendapatkan remah-remah yang jatuh dari anak-anak yang makan ini. Ini apa artinya? Ini memiliki satu arti keubahan. Keubahan yang sangat apa istilahnya, berubah 180 derajat. Berbalik. Kalau anjing yang dikatakan liar, anjing yang dikatakan buas, itu suatu perbuatan. Ini gambaran satu perbuatan liar, satu perbuatan yang najis, anjing yang makan
muntahnya anjing yang makan daging, ternyata di sini anjing yang makan roti, makan remah-remah, menunggu ya, jatuhnya remah-remah dari anak yang memakan roti. Ini keubahan yang luar biasa bagi anjing. Semestinya dia makan daging, sekarang makan roti. Itu pun remah-remah, itu pun harus menunggu. Ini satu pemahaman dari perempuan yang membutuhkan pertolongan ini. Bahwa dia rela mengubah hidupnya. Tidak lagi seperti digambarkan dengan anjing yang liar, anjing yang makan segala makan yang tidak baik. Mungkin makan bangkai, tetapi di sini makan roti. Ini artinya keubahan yang 180 derajat ya, berbalik, yang dapat dikatakan ini satu pertobatan. Jadi dia menyediakan diri untuk bertobat. Nah, puji Tuhan. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang kau kehendaki terjadi karena engkau merelakan diri mengalami satu keubahan seperti yang digambarkan dengan anjing tidak layak untuk menerima roti, tetapi anjing ini bisa berharap menerima remah-remah yang sekecil apapun dari meja tuannya. Ini menunjukkan satu kesabaran, satu ketaatan, menunjukkan keubahan dari sifat buasnya, menunjukkan dia tidak lagi makan sembarangan yang ada di belantara. Artinya sudah menjadi jinak, sudah menjadi setia. Ini suatu bahasa. Sekalipun dikatakan anjing, itu tidak menunjuk bahwa hei perempuan kamu anjing, bukan. Tapi dikatakan tidak layak diberikan kepada anjing. Ini merupakan ungkapan dari sebuah kata-kata yang mempunyai makna. Harusnya kamu berubah, tidak lagi seperti binatang liar, tidak lagi seperti binatang yang tidak setia di dalam sebuah rumah. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca firman, itu kita tidak bisa berdiri satu ayat. Kalau kita berdiri dalam satu ayat yang tertulis dalam kitab, dalam firman Allah ini, satu ayat itu bisa menyebabkan kematian iman kita. Iman kita menjadi mati karena hanya berdiri satu ayat. Contoh, satu ayat yang kita ambil misalnya ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Titik. Satu ayat ini diambil, iman kita runtuh. Oleh sebab itu kalau kita memeriksa firman Tuhan, kita mesti harus membaca dari awal apa yang diberitakan dari firman Tuhan. Awal yang kita baca, coba kita buka di dalam Matius pasal 15, kita membaca ayat 1-3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, tetapi
Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ini permasalahan sebenarnya. Melanggar firman Allah karena menggenapi adat istiadat, menggenapi kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dilakukan oleh nenek moyang. Ini kebiasaan. Ini harus mengalami satu keubahan, satu pertobatan, bukan adat istiadat yang kita unggulkan, tetapi firman Allah. Firman Allah harus menjadi satu yang paling utama di dalam kehidupan kita, bukan istiadat, bukan kebiasaan. Nah, ini yang disebut seperti anjing harus berubah. Anjing yang liar, anjing yang tidak terpelihara menjadi harus jinak. Ini suatu perbuatan, bukan binatangnya, tapi perbuatan. Ini ungkapan dari satu perbuatan. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu." Demi adat istiadat nenek moyang. Ya kalau adatnya seperti anjing itu adatnya ya makan daging, makan muntahnya sendiri, makan bangkai dan sebagainya, tidak tetap tinggal di dalam rumah, itu anjing. Ini ungkapan bahasa untuk menjelaskan satu pemahaman yang sangat penting untuk hidup ini. Ya, kita membaca ayat 8 dan 9 dari pasal 15. Katanya demikian. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ya, perintah manusia yang diajarkan, bukan ajaran Yesus. Nah, ini satu hal yang penting. Untuk apa kita harus membaca keutuhan dari firman itu? Keutuhannya harus kita baca. Kalau sepotong, maka sepotong firman itu bisa menggoyahkan iman kita. Kalau kita tidak fahami apa maksud pengertian keutuhan dari firman itu. Dikatakan juga, Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Titik. Nah, ini pun juga menjadi masalah kalau kita pegang hanya sebuah ayat saja. Apa artinya roti? Itu pemeliharaan. Pemeliharaan untuk anak-anak Israel. Anak-anak Tuhan dipelihara dengan roti. Kita tahu makanan kita adalah nasi. Ya, kalau di Indonesia nasi. Tetapi di tradisi waktu ini makanan itu adalah roti. Tetapi itu jasmani. Secara rohani yang dimaksud roti itu adalah pemeliharaan untuk kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita adalah firman. Pengajaran firman itu adalah makanan untuk hidup kita. Jadi jelasnya
Kalau perempuan ini generasinya ingin mengalami satu kesembuhan dari kuasa cengkram setan, maka perempuan ini harus mengalami keubahan. Dia harus menghargai makanan yang rohani. Itulah roti yang diperuntukkan bagi anak-anak Israel. Roti yang diperuntukkan dari anak-anak Israel ini, yang dimakan oleh anak-anak. Roti yang diperuntukkan ini yang menjadi makanan dari perempuan, makanan rohani. Nah, ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kita tidak bisa mendapatkan makanan rohani yang memberikan kehidupan rohani kita sehat. Kita disegarkan hidup kita, ya. Pengharapan kita, iman kita itu tidak bisa disegarkan oleh makanan yang lain selain roti yang harus dimakan oleh anak-anak. Itulah yang dimaksud, yaitu firman Tuhan yang memberikan pengertian bahwa itulah firman Tuhan yang harus menjadi makanan. Sekalipun itu hanya remah-remah, hanya butiran-butiran yang jatuh dari meja tuannya. Tapi itu makanan yang memberi hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah membaca dan memahami bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus melalui firman yang diucapkannya, melalui perintah yang ditaatinya, yang dilakukan. Ini merupakan roti yang bisa memberi hidup. Ya, jadi roti yang memberi hidup itu adalah firman. Hidup rohani kita dijamin. Ada ayat mengatakan, bukan oleh roti kamu hidup, tetapi oleh firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jelas, yang dimaksud roti itu adalah firman Allah. Nah, jadi ibu ini bisa memahami apa yang dimaksud Yesus. Walaupun mengatakan tidak pantas roti diberikan kepada anjing. Tetapi ibu ini sangat mengerti. Anjing kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah. Nah, itu kembali kepada pemahaman bahwa bangsa-bangsa di luar bangsa perjanjian, yaitu bangsa lain, bangsa asing atau bangsa kafir, itu memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan itu dari makanan yang jatuh dari meja tuan. Meja tuannya. Kalau mau seperti anjing yang mengalami keubahan, bukan lagi mencari makanan di padang belantara, tapi makan di rumah tuannya, yaitu adalah gogrokan roti, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan ini memberi hidup. Ternyata apa yang dikatakan Yesus? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini hasil dari pemahaman yang benar terhadap
Yesus Juru Selamat dengan perkataannya. Perkataannya, seperti apapun perkataannya, Yesus itu adalah Juru Selamat. Ya, yang diberikan Allah kepada kita untuk keselamatan kita. Jadi ini bukan masalah agama, bukan masalah siapa orangnya, tapi masalahnya yang dituntut adalah keubahan hidup ini, keubahan karakter manusia yang duniawi menjadi manusia yang rohani, taat terhadap kebenaran. Mengalami satu pembaharuan. Pembaharuan ini sangat penting. Keubahan sangat penting. Ya. Kalau seperti anjing, ini keubahannya luar biasa ini. Sangat luar biasa. Anjing bisa makan roti. Ini menunjuk keubahan, benar-benar keubahan. Kalau saya berbuat jahat dalam usaha, dalam kegiatan yang ada di dunia ini, maka ini seperti anjing liar. Saya merampas, saya merampok, menjilat. Saya seperti anjing liar. Tetapi kalau saya meninggalkan semua yang jahat dunia ini, maka saya mengalami satu keubahan. Katakanlah saya menjadi anjing yang setia, yang bermanfaat, berguna bagi Tuhan. Ini fakta kehidupan sehari-hari. Berapa banyak kejahatan di dunia akhir-akhir ini. Ya, hampir-hampir keluar malam tidak berani. Biasanya, jangan keluar malam lah di kota, apalagi membawa barang berharga, jangan. Nanti di sana ada begal, ada perampasan, ada perampokan. Jangan membawa perhiasan-perhiasan, nanti dirampas di jalan. Nah, di sana banyak dikatakan secara perumpamaan, di luar banyak anjing-anjing liar yang mencari mangsa. Tetapi kalau mereka itu berubah, ya, kejahatan di luar berubah, semua aman, maka inilah yang diharapkan, yaitu keubahan dari yang liar, yang buas, itu menjadi jinak, menjadi taat, menjadi setia di rumah tuannya. Inilah yang dimaksud kesembuhan, kuasa kesembuhan, kuasa keselamatan yang dialami oleh generasi yang akan datang. Ini ibu ini bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya, untuk generasi yang akan datang. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, setan ini yang membuat buas, kebuasan, membuat kejahatan, ya, membuat hal-hal yang menjijikkan. Ya, ini bukan masalah anjing yang dimaksud oleh Yesus itu hanya menjelaskan suatu ungkapan supaya dapat difahami. Perempuan bisa memahami perempuan Kanaan ini. Nah, sekarang kehidupan kita hari-hari ini, kita belajar memahami firman Tuhan. Ini satu hal yang tidak mudah mempelajari ini. Karena di dunia luar ini ada yang mengejek, ada yang menghina, ada yang banyak hal yang menjadi sandungan bagi kita untuk dapat memahami dengan benar.
Oleh sebab itu kita tidak boleh berdiri satu ayat. Ya, berdiri dalam satu ayat untuk perjalanan hidup kita. Alkitab ini penuh pengajaran. Ya. Ribuan ayat. Tapi itu tidak bisa dipotong, dipenggal, penggal. Kemudian kita mengambil secuplik untuk berdiri di atasnya. Tidak bisa. Kecuali kalau ayat itu ayat yang utuh. Misalnya, katakan sepatah kata saja, biar anakku sembuh. Yesus mengatakan sepatah kata dan anaknya sembuh. Satu patah kata, karena permintaan satu patah kata. Apa itu? Saya meyakini bahwa anakmu sembuh. Sembuh. Ya. Seperti penciptaan alam semesta. Hanya sepatah kata. Jadilah, jadilah, jadilah. Tapi untuk kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa berdiri dengan sepatah kata ayat. Karena di luar sana banyak orang-orang yang menggunakan sebuah ayat untuk menggoncangkan iman kita supaya iman kita runtuh. Nah, Yesus Juru Selamat kita harus pegang teguh. Sekalipun orang tidak percaya, tapi apa artinya kalau kita pegang teguh, kemudian ada goncangan dari luar yang menggoncang iman kita. Semua tidak ada artinya karena kita berpegang seluruh pengajaran yang ada di dalam kitab suci. Pengajaran nabi-nabi, pengajaran para rasul, dan itu firman Allah yang kekal. Dahulu, sekarang, dan untuk seterusnya kita berdiri atas kebenarannya secara utuh. Jangan sekali-sekali sepenggal kita tangkap. Jangan. Ini sangat berbahaya. Karena bisa diputar balik. Bisa dipelintir. Bisa diubah. Karena firman Tuhan juga mengatakan, huruf itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memimpin hati pikiran kita untuk dapat memahami dalam perjalanan hidup kita apa yang kita pegang. Jangan kita lepaskan. Itu firman hidup. Roh yang menghidupkan itu adalah Yesus Kristus yang sudah mengerjakan dalam hidup kita, bukan dari diri kita. Semua adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita, karena Dialah firman hidup yang menjadi manusia. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetapkan segala perkara, segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Agar kita tidak tersesat. Agar kita tidak meninggalkan kesetiaan. Meninggalkan kasih mula-mula. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami jaminan keselamatan hidup ini. Bahkan Tuhan menyertai sepanjang perjalanan hidup ini. Banyak hal yang kami kerjakan di dunia ini. Tetapi kami mau belajar untuk melakukan setiap perkara benar di hadapan Tuhan. Karena Engkau menghendaki kehidupan kami senantiasa benar,
senantiasa disucikan dari segala kejahatan, segala noda yang berasal dari dunia ini. Kami mau bersedia dibentuk oleh Roh Tuhan. Kami bersedia disucikan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami baca bersama. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai senantiasa sidang jemaat Tuhan. Dimanapun sidang jemaat itu berada, di sana ada kuasa Roh Tuhan. Di sana ada kekuatan yang melindungi, adalah firman Tuhan yang menopang hidupnya, membentengi hidupnya. Kiranya kasih Allah beserta sidang jemaat hari ini dan sampai selamanya, dari yang kecil, muda, sampai yang tua, semuanya ada di lingkup kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar, Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.